Soal nomor 56 tentang polimer. Di sini diberikan monomer, ada 2 monomernya yang berbeda. Kemudian yang ditanya adalah produk polimerisasi kondensasi. Nah, yang mana produknya? Kita ingat ya, kalau kondensasi artinya dia bergabung dengan melepaskan molekul kecil, biasanya molekul air. Jadi ada yang dilepaskan, biasanya H2O. Untuk melepaskan H2O ini, maka diperlukan pelepasan OH dan H. OH dari salah satu pihak, yang punya OH yang ini, ya ini, dan H dari pihak lainnya. Jadi di sini akan lepas H-nya satu. Akan lepas, dia membentuk H2O. Sehingga akan langsung terbentuk ikatan antara C karbonil di sini, ya, langsung terbentuk ikatan dengan N yang ini. Nah, sekarang kita lihat di pilihan. Mana yang C-nya karbonil langsung berikatan dengan N. Ini betul ya, yang A. C karbonilnya dengan N. Betul. Yang B salah. Karena di sini C karbonil masih terikat kepada O. Padahal tadi kita tahu OH-nya udah lepas. Ya. Berarti yang B ini salah. Kemudian yang C juga salah. Karena terikatnya dengan O. Yang D dan E ini masih betul. Jadi ada 3 kemungkinan pilihannya. Kemudian kita lihat ujung-ujungnya, ya. Karena di sini di sebelah kiri ini ujungnya OH, ini OH ini akan lepas, akan bergabung dengan H dari unit sebelahnya, ya. Di sini ada 1 unit lagi kayak gini. Nah, OH-nya di sini lepas, gabung dengan H. Artinya tidak boleh ada oksigen lagi di ujung kiri ini, ya. Berarti yang C ini salah. Kemudian di sini malah yang A malah ada NH. Seharusnya tidak ada NH di sini ya. Nah, ini karena dia sudah lepas, tidak ada apa-apa. Jadi ujungnya harus seperti yang D dan E di ujung kiri. Bagaimana dengan di ujung kanan? Di ujung kanan adalah NH yang ini lepas salah satu hidrogennya saja kan? Ya. Hanya melepaskan hidrogen. Jadi ujungnya masih tetap N dengan salah satu H lagi gitu. Maka yang benar adalah yang E. Karena yang D di sini malah ujungnya oksigen lagi. Harusnya NH. Berarti jawabannya adalah E. 57. Sebanyak 1 liter larutan MgSO4 1 molar dielektrolisis dengan arus 2 ampere menggunakan elektroda grafit selama 48,250 menit. Pertama kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi di katoda. Di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Kita lihat kationnya adalah magnesium. Magnesium adalah golongan 2A yang dalam wujud larutannya tidak akan tereduksi. Maka yang akan tereduksi adalah air. Jadi di katoda ini terjadi reduksi air. 2H2O tambah 2 elektron akan menjadi 2OH- tambah H2. Berarti pilihan yang ke-1 ini benar. Di katoda akan meningkat pH-nya. Kenapa meningkat pH-nya? Karena dihasilkan OH-. Ya. Hasil reaksinya basa. Berarti pH-nya meningkat. Nomor 1 betul. Kalau 1 betul artinya nomor 3 betul, ya kan? Kemudian kita lihat nomor 2. Volume gas hidrogen yang terbentuk pada kondisi STP adalah 0,672. Nah, ini berarti kita harus menghitung dulu, ya. Untuk mengetahui volume gas hidrogennya harus tahu mol hidrogen. Untuk tahu mol hidrogen kita harus tahu mol elektron. Maka kita mencari mol elektron. Mol elektron adalah Faraday ya. Berarti rumusnya I kali T dibagi dengan 96.500. I-nya 2 ya. Di sini 2 dikali dengan waktunya. Waktunya 48
0,250 kali 60 karena dia masih menit ya. Sedangkan di rumus harus detik. Ini tinggal dibagi dengan 96.500. Nah, ini kalau dikali 1000 yang atasnya ini berarti jadi 48250, tinggal dikininya kali 10 pangkat min 3. Maka ini bisa dicoret dengan yang bawah ini. Ini jadi 1/2 ya. Duanya dicoret. Jadi molnya adalah 60 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan ke persamaan reaksi yang di atas. Jadi mol elektronnya 60 kali 10 pangkat min 3. Berarti mol hidrogennya tinggal dibagi 2 ya, karena koefisien hidrogennya 1. Berarti di sini 30 kali 10 pangkat min 3. Untuk mengetahui volume hidrogen pada STP, ya tinggal molnya saja ya, dikali dengan 22,4. Molnya kita masukkan 30 kali 10 pangkat min 3 dikali 22,4. 30 kali 22,4 adalah 672. Terus kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya 0,672 liter. Berarti pernyataan yang kedua ini betul. Tinggal kita mengecek untuk nomor 4. Massa logam Mg pada katoda adalah 0,72. Kita lihat di katoda tidak ada terbentuk Mg ya, karena Mg-nya tidak tereduksi. Berarti pernyataan nomor 4 ini salah. Artinya 1, 2, 3 saja yang betul. Berarti jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 58. Sebanyak 100 ml KBr 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml AgNO3 0,5 molar. Ditanyakan konsentrasi ion Ag sesudah bereaksi. Yang pertama kita tuliskan dulu reaksinya antara KBr dengan AgNO3. Hasilnya adalah KNO3. Jadi ini hanya pertukaran ionnya saja ya. Jadi KNO3 tambah AgBr. Nah, kita harus waspada di sini karena ada yang mengendap, yaitu AgBr ya. AgBr dia akan mengendap. Jadi tidak akan larut, tidak akan terbentuk ion Ag+ dari sini ya. Selanjutnya kita buat MRS. Mula-mula KBr-nya tinggal dikalikan aja 0,2 kali 100 yaitu 20. Kemudian untuk AgNO3-nya 50 kali 0,5 25. Maka KBr-nya di sini sebagai reaksi pembatas. Ya, di sini terdapat 20, di sini terbentuk 20, AgBr-nya juga 20. Maka di sini KBr tidak bersisa, AgNO3 bersisa 5, KNO3 masih ada 20, AgBr masih ada 20. Yang ditanya di sini adalah konsentrasi ion Ag+. Maka yang dihitung dari AgNO3 saja. Kenapa dari AgBr tidak dihitung? Karena AgBr mengendap. Tidak akan jadi ion ya. Ini jadi padatan, solid. Yang dihitung hanya dari sini saja, yang terlarut kan Ag+ itu. Maka kita tinggal mencari konsentrasi ion Ag+ sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter. Milimolnya ini ya 5 sisanya, tinggal 5 lagi. Mililiternya mililiter yang mana? Mililiternya karena di sini sudah bercampur, sudah bereaksi, berarti dijumlahkan ya, volumenya sudah bercampur. Jadi tinggal 100 tambah 50 ml. Jadi 150 ml. Ini adalah volume totalnya. Masukkan di rumus 150. Ini bisa dicoret, ini coret, ya jadi 1/30. 1/30, kalau 1/3, 0,3. Kalau 1/30 adalah 0,033. Maka jawabannya adalah D.
Nomor 59. Urutan yang benar berdasarkan kenaikan tingkat kebasaan dari beberapa senyawa berikut. Kita cek ya. Pertama, NH3 dibandingkan dengan metilamin. Metil, nah ini ada metilnya. Ya. Ini mirip sebetulnya dengan amonia, hanya H-nya diganti dengan metil. Metil adalah gugus pendorong elektron, sehingga ini akan mempermudah si N-nya ini memberikan elektronnya. Berarti dia bersifat lebih basa. Karena dalam teorinya Lewis, basa itu adalah yang mendonorkan elektron. Berarti ini lebih mudah mendonorkan elektron, berarti lebih basa. Jadi ini betul. Apalagi di sebelah kanannya ini ada dimetilamin. Jadi metilnya ada 2, lebih basa lagi. Berarti pernyataan ke-1 ini benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Tinggal kita lihat nomor 2. Di nomor 2, ini ada anilin. Anilin itu adalah amina yang salah satu H-nya itu diganti dengan cincin benzen ya. Cincin benzen ini akan terkonjugasi dengan elektron yang dimiliki oleh N ini. Sehingga elektron bebas yang ada di N ini tidak bisa dengan mudah didonorkan ya, karena dia terlibat dalam konjugasi. Artinya anilin harusnya tidak lebih basa daripada NH3. Maka ini salah. Kalau 2 salah, nomor 4 pasti salah. Ya. Jadi jawabannya 1 dan 3, yaitu B. Terakhir, nomor 60. Spesies yang terbentuk jika asam oksalat dilarutkan dalam air. Kita harus ingat bahwa asam oksalat adalah suatu asam lemah. Jadi kalau asam lemah tidak akan terurai sempurna, tetapi terurainya masih dalam bentuk kesetimbangan ya. H2C2O4 jika dimasukkan ke dalam air maka akan terbentuk kesetimbangan menjadi H-nya 1 dilepaskan diterima oleh H2O ya. Sehingga ini menjadi HC2O4 min karena H-nya lepas 1 diberikan kepada H2O menjadi H3O plus. Nah, di sini tidak terurai semua H2C2O4-nya, tetapi H2C2O4-nya masih terbentuk ya. Berarti nomor 1 ini benar karena dia asam lemah, masih ada molekulnya. Kemudian yang kedua juga benar, di sini ada ya ionnya. Kemudian nomor 3 juga benar, H3O+. Yang terakhir, tiba-tiba ada N. Ini udah pasti salah. Maka jawabannya adalah A, 1, 2, 3 benar.